Halo dan selamat datang di channel Hobi Kidal, channel cerita-cerita seputar dunia badminton. Oke, di video kali ini kita sebenarnya udah lama ya nggak main di sini dan dapat teman baru namanya Hans. Jadi aku yang kidal yang pakai baju merah, ya sesuai nama ya, karena channelnya Hobi Kidal. Ditemani oleh Mas Arya dan di sebelah sana ada Mas Eden sama Mas Hans. Nah aku kan baru pertama kali main sama Mas Hans ya, atau lawan Mas Hans. Itu ya gak ngerti dia mainnya gimana ya. Yang aku lihat sih secara kualitas pukulannya cukup bagus. Mungkin cuman kurang sering main. Jadi banyak bola-bola yang nyangkut atau mungkin out ya. Kalau out atau enggaknya itu sebenarnya ya bukan dari ini sih, bukan dari cara kita mukul atau kencengan atau enggak, itu bisa dari shuttlecocknya. Kadang kita beli satu slop, ini kita pakai merek Johan kalau nggak salah. Beli satu slop itu speednya nggak selalu sama. Kadang ada yang lebih cepat, kadang ada yang lebih lambat, atau ada yang ya kebanyakan normal. Kalau kalian beli yang harganya mahal sekitar, ya nggak mahal-mahal amat sih, bukan yang profesional punya, 140 kalau nggak salah ya sekarang harganya. Itu kebanyakan yang normal, yang ya biasanya kita itu beli shuttlecock kan yang pasti yang cocok ya, coba beberapa merek terus cocok jadi beli terus. Itu biasanya kita beli alasannya apa ya, karena banyak yang normal. Misalkan satu slop itu isinya 12, yang normal 10, yang dua cacat. Cacat itu kadang gunting atau limbung, goyang, biasanya orang-orang bilang goyang, atau mungkin speednya nggak terlalu ini, nggak sama lah. Kadang ada yang lambat banget atau lebih cepat. Tapi biasanya sih ya speed itu bukan dari itunya. Jadi kalau satu slop itu cacatnya itu biasanya karena goyang aja. Jadi kalau mengenai speed itu tergantung dari cuaca menurutku. Kalau kepala dari shuttlecock sama bulunya itu pasti pengrajinnya, ya aku nggak bicara pabrik ya, pasti kalau kayak gini harganya 140-an itu pasti UMKM ya, cuma pabrik kecil atau mungkin pengrajin lah. Mereka itu yang aku tahu biasanya beli banyak, satu karung atau satu dus gitu, mungkin impor ya dari China, impor kepala shuttlecock, jadi gabusnya itu impor, karena memang harus pakai mesin sih bikin itu ya. Dari motong kayunya sampai bentuk setengah bulat gitu, setengah bola, terus sama ngasih kayak kainnya itu kan dipres ya, dilem sama dipres. Nggak mungkin orang ngelemi satu-satu ditarik kayak gitu, jadinya nggak mungkin. Terus sama ngelubangin itu kalau nggak pakai mesin nggak mungkin bisa presisi. Maksudnya jaraknya antar lubang itu ya, muter itu kan harus ngitung presisi. Itu harus belilah. Lebih murah beli menurut daripada bikin sendiri, repot. Terus bulu juga ini eh, katanya sih mereka juga impor, tapi ada juga yang dari lokal punya, katanya dari bulu mentok. Nah kalau bulu mentok itu setauku nggak lurus.
Jadi harus diolah dulu kayak digosok pakai sesuatu kayak ulek-ulek gitu. Jadi di apa ya? Kayak mungkin kalian pernah main obol dulu, main kayak kartu gitu. Biasanya itu ditekuk-tekuk dulu biar kayak melengkung-melengkung gitu. Atau mungkin pita kalau kalian pernah bikin kado terus ngasih pita eh, yang di bagian ini sirip pitanya kepingin di roll atau mungkin dibikin keriting gitu ya. Itu kan biasanya pakai kayak gunting, tapi nggak dibuka guntingnya, itu ditarik, digosokin ke pitanya, nanti bisa keriting pitanya. Nah kira-kira sama kayak bulu itu juga seperti itu, kayak digosok. Aku pernah lihat di YouTube tuh begitu. Nah itu yang mungkin bikin goyang atau apa ya. Jadi habis digosok pasti lurus, udah dicek sama pengrajinnya lurus. Tapi kadang kena cuaca lembab itu balik lagi. Jadi kayak kayu ya. Kalau kalian tuh punya satu kayu terus kena bekas palu, kena todok, itu kayak gelap atau blesek. Itu ininya, cara mengatasinya gimana? Nggak perlu ditarik-tarik kayak ditempul atau ditempul ya. Itu kalian pakai kain aja, dibasahin, terus ditaruh di atasnya yang itu delep itu, terus dikasih setrika panas. Nanti kayu itu kan punya pori-pori ya, jadi air uap dari ini kain yang basah itu masuk ke pori-pori, nanti bisa ngembung lagi dan permukaan kayunya bisa lurus kembali. Nah, kalau benda-benda yang organik kayak bulu itu juga seperti itu. Jadi nyerap air atau kelembapan, makanya nanti bisa kembali ke bentuk semula. Mungkin itu yang bikin shuttlecocknya bisa goyang. Selain juga karena cuaca panas, kadang-kadang lemnya itu juga meleleh, tapi nggak sampai kayak ubel leleh netes-netes gitu ya, tapi goyang lah, lemnya itu sedikit bergerak, terus kan kena pukulan yang cukup keras, jadinya bolanya goyang atau mungkin cepat rusak. Nah kalau sudutnya, kita kan tahu biasanya kalau kepingin lebih cepat ditekuk ke dalam kan bulunya. Kalau mau lebih lambat ditekuk keluar, biasanya koknya kecepatan itu ditekuk keluar anak-anak. Nah kalau ini shuttlecock kan dari kepala shuttlecocknya itu ada lubangnya, terus ditancepin bulu dan dilem kan. Kalau lemnya itu goyang, terus dia itu begar atau apa ya bahasa Indonesianya, itu kayak mekar gitu. Kalau mekar otomatis semua bulunya keluar, jadi tambah lambat. Nah, mungkin bisa dipahami ya ininya, logikanya. Jadi kalau pas lemnya leleh, terus dia itu mengkerut atau masuk ke dalam bulunya, berarti shuttlecocknya lebih cepat, terus ditekuk keluar. Kira-kira seperti itu ya. Memang pabriknya nggak kepingin shuttlecock buatan mereka itu dikasih cacat, nggak secara intensi ya. Nggak bermaksud seperti itu lah, ngapain dia bikin barang cacat kok dimasukin biar nggak rugi atau apa, enggak. Kalau aku lihat semua produsen atau pengrajin nggak mungkin berbuat seperti itu, karena ya merugikan mereka sendiri. Aku belinya 12 kok dikasih 2 cacat. Nah kalau pengrajin nakal itu biasanya ya, nggak awet mereknya, dan ngapain kok kerja
sesuatu yang kita itu kepingin sustainable ya. Jadi kalau kerja sesuatu yang jangka panjang lah, jangan seperti itu. Meskipun banyak kalau di pasar kalian beli telur misalkan 14 biji, terus ternyata ada satu yang busuk dimasukin ke kresek waktu kalian nggak lihat gitu ya. Ada juga sih seperti itu. Tapi kalau shuttlecock aku rasa enggak, soalnya kan bukan produk yang bisa mambu atau bisa rusak karena kadaluarsa. Asal disimpan di tempat yang bagus ya. Nah, kalau kita bicara mengenai lapangan, kenapa Kokyohan yang aku biasanya juga pakai di lapangan Bengkulu itu speednya ya normal-normal aja. Walaupun kadang produksi batch A, batch B ya. Itu kan mereka biasanya beli satu dus dulu, terus ini ya mulai produksi sampai habis bulunya itu satu batch namanya. Kadang-kadang memang satu batch yang jelek segitu atau pasti disortir lah. Terus batch B bagus semua, kan ada yang seperti itu. Memang ada seperti itu kita nilainya dari shuttlecock. Tapi kok kalau aku main di sini kayaknya shuttlecocknya lebih sering out atau kayak kekencengan. Nah, kita memang nggak tekuk ya, karena memang sepertinya kok jalannya itu lajunya sebelum sampai out itu kan kita bisa lihat trailnya ya, atau jejaknya lintasan shuttlecock tuh kayaknya sih speednya normal-normal aja, tapi kok bolanya out. Apa di sini lapangannya mengkerut? Ya enggak ya, lapangan pasti normal. Tapi kenapa kok sering out? Nah itu mungkin karena kita nggak dengar. Kalau di lapangan yang karpet, apalagi yang gede kayak gini ya, isinya 8 lapangan, itu kalau kita mukul nggak dengar. Kalau di smash pun suaranya telat sampai ke telinga kita. Jadi kita cuma ngandelin visual aja. Oh itu gerakannya nyemes, bolanya cepet datang ya. Kita mau lihat apanya dulu? Mau lihat gerakan lawan kita itu nyemes, bolanya kena raket, atau ngelihat bolanya itu datang ke arah kita. Kalau ngelihat dari terlalu jauh ya, ini pengalaman aja ya. Kalau aku lihat, biasanya aku lihat dari lawan itu gerakannya nyemes, kepukul bolanya, baru aku defend gitu, siap-siap defend. Atau juga dikombinasi sama dengar suara, jadi suaranya dor, terus ini ya kecepatan suara itu pasti lebih lambat daripada visual ya, karena kecepatan cahaya lebih cepat. Jadi waktu kita lihat tapi dengernya itu terlambat, apalagi di ruangan seperti ini. Jadi dengernya itu malah samar-samar, jadi nggak tahu shuttlecocknya itu kecepatannya seberapa sampai ke kita, makanya defense-nya sering telat. Terus sebaliknya kalau kita mau ngelob atau nyemes gitu ke arah belakang terutama, kita jadi pakai patokan suara atau itunya ya, feelingnya itu beda. Kayaknya aku harus memperkeras atau memperkuat pukulanku supaya bisa keluar suara yang lebih kenceng. Ternyata malah out. Nah itu mungkin pengaruhnya di situ, padahal mungkin ya shuttlecocknya sama, kualitasnya juga sama, tapi ketika kita main di lapangan yang berbeda, apalagi di lapangan yang gede, itu pengaruhnya bisa seperti itu. Karena menurutku sih suara itu juga pengaruh besar untuk feelingnya kita main. Tapi lama-lama kalau kalian udah pemain lama, pasti cepat adaptasinya, cepat lah. Nah yang penting kita itu main sportif lah. Kalau memang kita sering out, terus defense-nya jadi matian,
ya tetap berusaha aja kok. Nggak usah nyalain diri sendiri juga, nggak usah nyalain shuttlecocknya. Kadang ada teman-teman yang gini, oh aku main di sini diundang main di sini kalah. Ini aku pakai kokku dewek, bawa bawa di tas itu bawa shuttlecock, gak terima, minta pakai shuttlecock yang biasanya dia pakai mereknya itu. Ternyata kok ya sama aja kalah juga. Ya karena memang skillnya seperti itu. Mau ganti kok 10 kali 10 merek pun juga kalah. Karena eh, kita main tuh jangan ngandelin shuttlecock. Kalau shuttlecocknya adanya cepet ya udah. Kalau sepakat di tekuk ya ditekuk. Kalau yang lawannya nggak setuju ya kepingin atau seneng main dengan shuttlecock yang cepat, ya udah kita ngalah aja. Eh, harus bisa adaptasi sebagai pemain yang ya nggak profesional maksudnya. Walaupun kalian itu bukan pemain profesional tapi punya mentalnya itu harus profesional. Dikasih shuttlecock apapun mau ditekuk jeber ah. Atau kalau di YouTube itu namanya kok kedut ya. Mau dikasih seperti itu ya harus bisa adaptasi. Jadikan itu sebagai tantangan. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau komen silahkan di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.